Oke, sekarang saya bermaksud memperkenalkan pada Anda program aplikasi alternatif selain Microsoft Office. Tentunya untuk Anda yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office, Anda tahu bahwa Microsoft Office adalah program aplikasi yang paling banyak digunakan dan mungkin paling mudah digunakan karena Anda memang sudah terbiasa dengan itu. Ya, aplikasi Microsoft Office yang paling sering digunakan oleh Anda diantaranya kan Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kemudian juga Microsoft PowerPoint, mungkin juga Microsoft Access. Itu adalah program aplikasi Microsoft Office yang populer dan paling banyak digunakan. Namun, Anda ketahui bahwa Microsoft Office ini adalah program berbayar. Nah, program aplikasi alternatif selain Microsoft Office yang dapat Anda gunakan, banyak sekali pilihannya sebenarnya. Di antaranya adalah LibreOffice, ya. Ini dibuat oleh TDF, ya, singkatan The Document Foundation, ya. Sifatnya free dan open source, ya. Sama sekali tidak berbayar. Kemudian ada lagi WPS Office. WPS Office ini dibuat oleh Kingsoft, ya. Free, namun ketika Anda bekerja itu akan ditampilkan berbagai iklan, ya, yang mungkin cukup mengganggu ketika Anda sedang menggunakan aplikasi WPS Office ini. Kemudian alternatif lagi adalah Polaris Office, ya, Polaris Office. Kemudian ada lagi Google Suite atau G Suite, ya. Nah, G Suite. Nah, G Suite dan Polaris ini berbasis web. Jadi tanpa harus mendownload, ya, dan menginstal aplikasinya, Anda bisa langsung menggunakan Google Suite ini, tetapi dengan syarat ya harus terkoneksi dengan internet. Kemudian kalau Anda pengguna macOS, Anda dapat menggunakan Apple Office Suite atau eWork, ya. Sebenarnya LibreOffice kemudian WPS Office, ya, itu dapat dijalankan memakai semua platform sistem operasi, ya. Anda bisa menggunakan bisa menggunakan Windows, ya, bisa menggunakan Linux, bisa juga menggunakan macOS, ya. Sedangkan untuk Polaris dan Google Suite tentunya lebih leluasa lagi. Kenapa? Karena dia base web, ya. Nah, saat ini saya bermaksud memperkenalkan lebih mendalam pada Anda bagaimana Anda menggunakan program aplikasi alternatif LibreOffice. Nah, LibreOffice yang dibuat oleh TDF di Document Foundation tadi itu sifatnya free, ya, dan open source. Artinya bebas tanpa berbayar, Anda bisa mengembangkan lebih lanjut. Kelebihannya adalah, ya, semua file yang dibuat oleh Microsoft Office, ya, apakah format dokumen Word, format dokumen presentation, kemudian buku kerja Microsoft Excel, kemudian juga database Microsoft Access, itu dapat dengan mudah dan dibuka kembali dengan menggunakan LibreOffice. Begitu juga sebaliknya, ya, semua aplikasi yang dibuat memakai LibreOffice, ya, itu bisa dibuka menggunakan program aplikasi Microsoft Office. Nah, kemudian LibreOffice juga sudah support untuk sistem operasi 32 dan 64 bit. Keuntungan lain, dia bisa berjalan di sistem operasi Microsoft Windows, macOS maupun di Linux. Mungkin sedikit ada kelemahan yang mungkin juga perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah format tampilan menunya yang sedikit berbeda. Kalau Anda biasa menggunakan Microsoft Office, Anda kan biasa menggunakan tampilan ribbon gitu kan, tampilan ribbon, ya. Sedangkan kalau Anda menggunakan LibreOffice, tampilannya menggunakan toolbar, ya, seperti Microsoft Office versi yang lama. Kemudian ukuran file sedikit lebih besar, ya, sedikit lebih besar, tetapi juga tidak terlalu signifikan. Kemudian Anda perlu sedikit melakukan penyesuaian terhadap kebiasaan menggunakan menunya, atau sedikit harus mencari-cari perintah tertentu yang biasa digunakan di Microsoft Office. Kalau di Libre itu di posisi mana perintah menunya, tetapi relatif mudah. Oke, saya akan coba memperkenalkan pada Anda bagaimana Anda menggunakan LibreOffice. Nah, sebelumnya, kalau Anda mau menggunakan LibreOffice, Anda terlebih dahulu install, ya, LibreOffice-nya. Anda tinggal buka, ya, di web browser yang Anda gunakan. Anda ketikkan LibreOffice seperti ini, ya. Anda ketikkan LibreOffice sampai ketemu, ya, di sini LibreOffice download.
biasanya otomatis keluar LibreOffice download. Anda tinggal pilih download LibreOffice, ya. Nanti jendela, ya, tampilan LibreOffice ORG akan ditampilkan dengan tampilan sebagai berikut. Karena tadi Anda sudah pilih download, otomatis Anda akan masuk ke fitur download di sini. Kalau Anda perhatikan di sana ada download LibreOffice dan versi yang terakhir dari LibreOffice adalah 7.0.4 ya. Nah, Anda tinggal pilih download. Tunggu sampai proses download selesai dilakukan. Nah, kalau sudah di-download, Anda tinggal install dan menginstalnya pun relatif mudah. Nah, ketika selesai Anda download, Anda bisa langsung jalankan ya LibreOffice-nya. Semua aplikasi LibreOffice bisa digunakan kecuali Office Base. Office Base yang sebagai alternatif pengganti Microsoft Access itu harus juga menginstall JRE ya, Java Runtime Environment. Nanti kita bahas belakangan. Nah, sekarang ya saya dianggap sudah menginstall ya LibreOffice-nya. Anda tinggal pilih Start, kemudian nanti Anda cari di Start Program di sana. Di sini cari LibreOffice. Nih, ada LibreOffice. Ya, oke. Anda bisa pilih di sini. Apakah Anda mau menggunakan LibreOffice Writer, ini pengganti Microsoft Word, atau menggunakan LibreOffice Calc, pengganti Microsoft Excel, alternatif Microsoft Excel, atau LibreOffice Impress, alternatif pengganti Microsoft PowerPoint, atau LibreOffice Base, alternatif pengganti Microsoft Access ya. Juga ada LibreOffice Draw untuk menggambar dan LibreOffice Math untuk menulis math equation atau persamaan matematik. Ya, kalaupun sudah tersimpan di tombol start di pin, Anda bisa pilih. Ikonnya simple, hanya berupa kertas kecil. Atau ketika Anda menginstall, Anda pilih disimpan di desktop, maka LibreOffice Suite-nya akan ada di desktop. Misalkan saya pilih ini, tunggu sampai jendela LibreOffice ditampilkan dengan kira-kira bentuk tampilannya sebagai berikut. Simple, jendela welcome atau jendela pembuka LibreOffice ini. Kalau Anda perhatikan di atas ada menu file, kemudian tools dan help. Di bawahnya ada navigation bar, open file tentunya jelas untuk membuka file yang pernah dibuat sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan, Anda bisa membuka file yang pernah dibuat dengan Microsoft Office, file apapun. Kemudian remote file kalau ternyata file disimpan dalam sistem jaringan ya di tempat yang lain, atau membuka file yang sering digunakan atau menggunakan template. Nah, tetapi kalau Anda bermaksud mulai mau bekerja dengan dokumen baru yang masih kosong ya, Anda bisa memilih writer dokumen. Ini sebagai alternatif pengganti Microsoft Word. Calc spreadsheet pengganti Microsoft Excel, Impress presentation tentunya pengganti PowerPoint. Ya, drawing untuk menggambar, math formula untuk Microsoft untuk equation, ya persamaan matematika, dan base database pengganti Microsoft Access. Saya ambil contoh, saya ingin membuka writer dokumen, kita lihat interface atau antarmuka writer dokumen dari LibreOffice. Ya, ini tampilannya. Keluar kotak dialog, apakah Anda ingin selalu ditampilkan tip of the day, ya berbagai tip penggunaan LibreOffice, ya khususnya LibreOffice Writer. Kalau Anda tidak ingin tip ini selalu tampil, check mark show tip on startup-nya dibuang saja. Oke, maka ini tampilan jendela kerja Writer dari LibreOffice ya atau LibreOffice Writer. Anda lihat ya interface-nya, di atas ada baris struktur menu, relatif familiar dan tampilannya cukup menarik karena diberi warna yang berbeda-beda. Di bawahnya ada toolbar, jadi bukan berupa ribbon atau baris pita menu seperti di Microsoft Word-nya, Microsoft Office, jadi berupa toolbar di sini. Ya, ada dua toolbar default yang ada di sini, ya. Kemudian di bawah ini area kerja, ya, ini area kerja, ya, area kerja dokumen yang diketikkan. Di sebelah kanan selalu ada ditampilkan navigation pane yang ada di sebelah kanan. Navigation pane ini dikelompokkan, kalau Anda perhatikan ada kelompok properties, ini tergantung dari dokumen Anda sedang mengerjakan apa pada dokumen. Kalau mengerjakan kalau Anda mau mengatur misalkan saja format font dan paragraf,
Di jendela properties, otomatis pengaturannya adalah pengaturan untuk format font dan paragraf. Tapi kalau Anda sedang bekerja dengan tabel, di jendela properties adalah pengaturan format tabel. Kalau Anda sedang bekerja dengan gambar, di properties ya pengaturannya untuk format gambar. Jadi seperti contextual tabs menu pada Microsoft Word. Kemudian ini properties ya. Kemudian di bawahnya ada page yang ini mengatur format halaman mulai dari ukuran kertas dan lain-lain, termasuk style, header, footer. Kemudian berikutnya ada style. Ini kalau Anda mau menggunakan style, terutama heading style yang sering digunakan kalau untuk memudahkan membuat nanti daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian di sini juga ada gallery, ya kumpulan gambar, cukup lengkap ya. Ada arrow untuk membuat gambar untuk kelompok gambar panah, BPMN untuk membuat diagram BPMN, ballet yang terkait dengan ballet, kemudian membuat berbagai diagram seperti smart art-nya kalau di Microsoft Word, kemudian ada flowchart untuk membuat flowchart, ada kumpulan icon, dan lain-lain. Cukup banyak. Nanti kita coba explore satu persatu. Kemudian berikutnya ada navigator, ini untuk memudahkan berpindah dari satu pilihan ke pilihan yang lain. Atau selain memilih dari tombol menu titik-titik yang ada di atas di sini, Anda juga bisa langsung memilihnya dari sini. Ya, icon yang ada di sebelah kanan navigation bar. Nah, kalau ternyata ini terasa areanya mengganggu, Anda bisa sembunyikan hide dengan mengklik navigation bar ini, hide, dia sembunyikan. Nanti kalau mau tampil tinggal diklik lagi. Atau diubah ukurannya ke kiri ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini. Nah, di bawah di sini hampir sama dengan di Microsoft Word gitu ya. Anda dapat mengetahui sedang berada di posisi halaman berapa karakter yang sudah diketikkan, kemudian juga Anda dapat mengatur zoom dari sini, hampir sama dengan Microsoft Word, atau boleh menggunakan control scroll bar dari mouse untuk memperbesar area kerja. Ya, nah kalau misalkan saja Anda perhatikan di sini, hampir semua default penyimpanan, pembukaan file yang terkait dengan file ya dipilih dari menu file. Atau di sini ada seperti quick access toolbar-nya Microsoft Word yang ada di pojok sebelah kiri di sini. Nah, kalau misalkan saja penggunaan LibreOffice Writer ini tidak selesai, mau ditutup, ada dua tombol X di sini. Kalau ini adalah menutup LibreOffice secara keseluruhan, kalau yang close ini menutup dokumen yang sedang aktif saja. Kalau ditutup, dia kembali lagi ke General Welcome LibreOffice. Itu ciri khas daripada writer dokumen. Kita lihat yang calc spreadsheet. Ya, ini bentuk tampilan calc spreadsheet ya. Tampilannya sama ya. Jadi tampilan pilihan menunya sama dengan LibreOffice Writer. Ada dua baris toolbar standar. Ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada navigation juga di sebelah kanan di sini ya. Navigation bar ini kalau terlalu kecil bisa diperbesar, diperkecil, sama sesuai dengan kebutuhan Anda sedang bekerja dengan apa. Kemudian mengatur jumlah baris dan jumlah kolom mengatur tampilan baris dan kolom kalau mau diperbesar, diperkecil, sama. Anda dapat menggunakan slider zoom yang ada di bawah atau menggunakan kombinasi kontrol dan scroll dari mouse-nya untuk memperbesar, memperkecil area kerja ya, memperbesar. Nah, kalau Anda lihat jumlah kolomnya ini sampai dengan kolom AMJ ya, sedangkan jumlah barisnya ke bawah hampir sama dengan Microsoft Excel sampai baris 1.048.576 ya, cukup banyak ya. Nah, kemudian sheet-nya di bawah tampil sheet 1, untuk menambah sheet tinggal tombol new sheet atau plus. Nah, ini adalah tampilan ya jendela kerja LibreOffice Calc sebagai alternatif pengganti Microsoft Excel. Kita tutup close dokumen. Kemudian kita coba buka yang Impress Presentation. Ini untuk membuat presentasi. Anda lihat pilihannya cukup banyak ya. Di sini ketika Anda membuka LibreOffice Impress, pilihan template-nya disediakan di sini ya. Misalkan saja saya pilih ini blueprint, kemudian kalau jendela select template tidak mau tampil lagi untuk selanjutnya, so this dialog at startup-nya centangnya dibuang, sehingga ketika Anda ingin menggunakan LibreOffice Impress, tidak ada tampilan select a template ini. Open, ini loh tampilannya, kira-kira seperti ini. Anda tinggal lanjutkan. Nah, kalau Anda perhatikan di navigation bar di sini ada pilihan ini jendela properties untuk memilih layout-nya. Kemudian ini untuk memilih slide transisi, perpindahan antara slide ketika running. Kemudian ini untuk membuat animasi objek.
Kemudian ini untuk memilih template, tuh ini untuk memilih template ya. Ini untuk memilih template. Kalau template-nya ingin berlaku seluruhnya berarti apply to all, berlaku pada seluruh slide. Kemudian ini untuk mengatur style ya, kemudian ini untuk menempatkan gambar dan ini untuk navigasi, sama saja. Nah, itu untuk menggunakan LibreOffice Impress. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya ingin menggunakan LibreOffice Drawing ya. Ini untuk membuat berbagai gambar dan membuat berbagai gambar ya. Anda bisa membuat gambar secara bebas ya, secara mudah. Nanti Anda tinggal copy paste ya ke Office Writer ya, atau LibreOffice Writer, atau di copy paste ke LibreOffice Impress, atau di copy paste ke LibreOffice Calc ya, seperti ini. Ini interface-nya relatif hampir sama. Kemudian berikutnya kalau Anda mau menggunakan math formula ya, ini kalau Anda bermaksud membuat persamaan matematik ya, math equation ya, seperti ini. Ya, tidak ada navigation di sebelah kanannya, tetapi di sini Anda dapat memilih membuat persamaan apakah relasi, kemudian fungsi, kemudian menempatkan atribut dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kalau Anda ingin menggunakan base database ya. Base database ini adalah pengganti alternatif Microsoft Access. Nah, ketika Anda pertama kali membuka base database, dia akan tanyakan apakah ingin membuka database yang sudah dibuat sebelumnya atau membuat database baru. Ya, nah kalau ingin membuat database baru, Anda pilih create a new database, next. Kemudian dia akan otomatis meminta apakah mau langsung diregister database-nya, kemudian dan apakah mau langsung dibuka dan diedit. Saya klik finish. Nah, sama dengan di Microsoft Access, kalau Anda membuat database baru, new database, dia selalu meminta nama database-nya terlebih dahulu disiapkan. Saya beri nama, misalnya aja di sini data 1, ya, saya simpan di desktop untuk contoh sementara, save, tunggu sampai jendela database LibreOffice Base-nya ditampilkan. Anda lihat, Anda bisa membuat berbagai tabel, membuat query, merancang form, membuat report, membuat relasi antar tabel, dan lain-lain. Nah, ini tampilan jendela LibreOffice Base. Nah, ini kira-kira ya ciri khas daripada LibreOffice ketika pertama kali dibuka. Pengaturan bisa juga dilakukan melalui menu file di atas untuk menyiapkan dokumen baru atau membuka yang sudah ada, selain memakai navigation yang ada di sebelah kiri atau menggunakan berbagai wizard ya. Kemudian pengaturan lebih lanjut Anda bisa lakukan pengaturan melalui menu tools. Nah, untuk mengakhirinya Anda tinggal pilih file kemudian exit LibreOffice atau control key. Tunggu, maka selesai Anda mengenal bagaimana menggunakan LibreOffice Suite. Jelas?